Hai, pernah nggak kamu berhenti scroll cuma karena membayangkan dunia yang nggak pernah kamu pijak? Dunia yang hidup, bernafas, dan bergerak tanpa suara. Di bawah permukaan laut, ada kisah yang jauh lebih ramai dari kota manapun. Ada warna yang tak pernah pudar. Ada kehidupan yang bekerja tanpa henti. Dan ada cerita yang jarang manusia dengar. Kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu bakal lihat laut dengan cara yang berbeda. Keindahan bawah laut bukan sekadar air biru dan ikan berenang pelan. Ia adalah dunia dengan statusnya sendiri. Ia bukan latar belakang, tapi pemeran utama. Di sana, setiap makhluk punya peran dan tanggung jawab. Tidak ada yang hidup sia-sia. Semua bergerak dengan tujuan. Semua saling terhubung tanpa kata. Dan semuanya berjalan sejak jutaan tahun lalu. Sebelum dewasa, kehidupan bawah laut memulai segalanya dari yang sangat kecil. Banyak makhluk laut memulai hidup sebagai larva tak terlihat. Mereka hanyut mengikuti arus seperti anak-anak yang belum tahu masa depan. Tanpa rumah tetap, tanpa perlindungan, namun justru di sanalah mereka belajar bertahan. Belajar mengenali bahaya. Belajar kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Di masa pekerjaan awalnya, terumbu karang bekerja seperti kota yang sibuk. Ia membangun rubah bagi ribuan makhluk. Siang hari ia tampak tenang, tapi malam adalah jam lembur. Ikan kecil berlalu lalang seperti pekerja malam. Udang pembersih menjalankan tugas tanpa henti. Membersihkan tubuh ikan besar tanpa takut. Tidak ada gaji, hanya keseimbangan yang dijaga bersama. Status sosial di bawah laut tidak ditentukan oleh ukuran saja. Ikan kecil bisa sangat berpengaruh. Ia menjaga terumbu tetap sehat, membersihkan alga berlebih, menjadi penghubung rantai kehidupan. Tanpa mereka, laut akan sakit. Tanpa mereka, warna akan memudar. Dan dunia bawah laut kehilangan harmoni. Kebiasaan bawah laut dimulai sejak matahari pertama menembus air. Cahaya menari di antara karang. Ikan keluar dari persembunyian. Semua bergerak dengan ritme yang teratur. Tidak terburu-buru, tidak kacau. Seolah mereka tahu waktu sangat berharga, dan setiap detik harus dimanfaatkan. Ketika dewasa, makhluk laut tahu wilayahnya. Mereka tahu batas, tahu kapan harus mempertahankan, dan tahu kapan harus mengalah. Tidak semua konflik diselesaikan dengan kekerasan. Kadang cukup dengan gerakan tubuh. Kadang cukup dengan warna yang berubah. Bahasa mereka adalah visual. Di bawah laut, kebiasaan makan adalah ritual penting. Tidak rakus, tidak serakah. Hiu yang sering dianggap kejam justru menjaga populasi tetap seimbang. Ia memilih mangsa yang lemah, mencegah penyakit menyebar. Tanpa hiu, laut akan kacau. Perannya vital meski sering disalahpahami. Ada makhluk yang bekerja sepanjang hidupnya tanpa pindah tempat. Seperti karang, diam tapi aktif, menyaring air, memberi perlindungan, menjadi fondasi kehidupan lain. Ia tidak bergerak tapi sangat berpengaruh. Kamu tim bergerak atau tim bertahan? Tulis di komentar. Malam hari di bawah laut adalah dunia yang berbeda. Cahaya buatan manusia tidak ada di sini, namun bioluminesensi menyala perlahan, seperti bintang yang turun ke laut. Makhluk kecil bercahaya saat bergerak. Ini bukan hiasan, ini bahasa, ini sinyal hidup. Kebiasaan beristirahat di bawah laut juga unik. Beberapa ikan tidur sambil berenang. Ada yang mengubur diri di pasir. Ada yang bersembunyi di celah karang. Semua punya cara masing-masing. Namun satu hal yang sama, mereka selalu waspada, karena bahaya tidak pernah benar-benar tidur. Saat badai datang, bawah laut justru lebih tenang. Gelombang besar hanya terasa di permukaan. Di bawah, kehidupan tetap berjalan. Makhluk laut tahu cara berlindung. Mereka membaca getaran, merasakan perubahan arus, dan menyesuaikan diri. Kemampuan adaptasi mereka luar biasa. Sebelum dewasa, banyak ikan belajar dengan cara mengamati. Ia mengikuti induknya, menghafal jalur aman, mengenali pembangsa. Tidak ada sekolah, tidak ada guru formal. Namun pembelajaran terjadi setiap hari. Kesalahan bisa berakibat fatal.
Keindahan bawah laut juga ada pada kesunyiannya. Tidak ada suara mesin, tidak ada klakson. Hanya getaran halus air, gerakan lembut sirip, dan denting kecil karang. Sunyi yang hidup, sunyi yang penuh makna. Makhluk laut punya kebiasaan bersih-bersih rutin. Ikan besar mendatangi stasiun pembersih. Mereka diam, memberi tubuhnya dibersihkan ikan kecil. Tidak memangsa, tidak menyerang. Kepercayaan terbangun secara alami. Di bawah laut perubahan warna adalah komunikasi. Marah, takut, siap kawin. Semua disampaikan lewat warna. Tidak ada kata-kata, namun pesan tersampaikan dengan jelas. Visual adalah bahasa utama mereka. Kalau kamu bisa berubah warna sesuai perasaan, warna apa sekarang? Status dewasa di laut ditandai dengan tanggung jawab baru. Menjaga wilayah, melindungi telur, mengatur jarak dengan sesama. Insting mengambil alih. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman, namun semua tahu perannya masing-masing. Keindahan sejati bawah laut adalah keseimbangannya. Tidak ada yang berkuasa mutlak. Semua saling membutuhkan. Hilang satu, terganggu semuanya. Itulah mengapa laut sangat sensitif dan sangat berharga. Ia bukan hanya indah, ia rapuh jika disakiti. Kebiasaan migrasi juga bagian dari hidup bawah laut. Ribuan kilometer ditempuh, tanpa peta, tanpa kompas, hanya mengandalkan insting dan medan magnet bumi. Kesalahan kecil bisa berujung kematian, namun mereka tetap bergerak, karena itu bagian dari hidup. Ada makhluk yang setia pada satu pasangan seumur hidup. Ada pula yang hanya bertemu saat musim tertentu. Tidak ada konsep yang dipaksakan. Semua mengikuti alam. Tidak lebih, tidak kurang. Kesederhanaan inilah yang membuatnya indah dan sangat jujur. Di bawah laut tidak ada yang benar-benar malas. Setiap makhluk punya kontribusi, bahkan yang tampak diam, bahkan yang terlihat kecil. Semua punya fungsi. Semua punya fungsi ada. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kamu merasa kecil, ingat ini. Keindahan warna karang bukan sekadar estetika. Itu tanda kesehatan. Tanda kehidupan berjalan baik. Saat warna memudar, itu peringatan. Laut sedang sakit, dan manusia sering jadi penyebabnya. Ini bukan drama. Ini fakta yang terjadi perlahan. Kebiasaan mempertahankan diri di bawah laut sangat kreatif. Ada yang menyamar, ada yang berduri, ada yang menyemprotkan tinta. Semua berkembang dari pengalaman, dari generasi ke generasi, tanpa teknologi, tanpa laboratorium. Bawah laut mengajarkan bahwa keindahan tidak harus berisik, tidak harus menonjol, tidak harus viral. Ia tetap indah meski jarang dilihat, tetap bekerja meski tidak dipuji, tetap hidup meski sering diabaikan. Dan justru disitulah nilainya. Kamu setuju atau tidak? Saat matahari tenggelam, bawah laut bersiap. Shift malam dimulai. Pemangsa malam keluar, makhluk siang bersembunyi. Semuanya terjadwal alami. Tidak ada jam, tidak ada alarm, namun tidak pernah salah waktu. Status dewasa di bawah laut bukan berarti lemah. Beberapa makhluk justru jadi penjaga wilayah, menjadi penentu keseimbangan. Pengalaman menggantikan tenaga. Mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus mundur. Kearifan hadir tanpa kata, tanpa simbol. Keindahan bawah laut adalah cerita panjang tentang bertahan, tentang menyesuaikan diri, tentang bekerja sama, tentang memahami batas. Tidak serakah, tidak berlebihan. Semua cukup, semua seimbang. Manusia sering kagum saat melihatnya, namun lupa menjaganya. Padahal laut tidak butuh pujian. Ia butuh perlindungan, butuh kesadaran, butuh tindakan kecil. Karena rusak itu cepat, pulih itu lama. Jika laut bisa bicara, mungkin ia tidak akan marah. Ia hanya akan diam dan menunjukkan apa yang hilang perlahan. Warna yang pudar, makhluk yang hilang, kesunyian yang tidak seharusnya. Dan itu lebih menyakitkan. Sekarang aku mau tahu, bagian mana dari kehidupan bawah laut yang paling bikin kamu takjub? Warnanya, kebiasaannya, atau caranya bertahan tanpa suara? Tulis di komentar, karena setiap pendapatmu adalah cara kecil untuk peduli. Dan siapa tahu, video ini jadi langkah awal untuk melihat laut dengan hati,
bukan hanya mata.